Proses dimulai di ginjal ketika terjadi penurunan fungsi renal atau penurunan aliran darah yang dideteksi oleh yang namanya cetak glomerular apparatus. Nah, sini. Kondisi ini merangsang ginjal untuk mensekresi enzim bernama si renin. Kemudian, hati secara terus-menerus memproduksi protein yang namanya angiotensinogen. Angiotensinogen ini kemudian diubah menjadi angiotensin 1 dengan bantuan si renin itu tadi. Nah, kemudian angiotensin 1 ini mengalir di pembuluh darah menuju permukaan endotel di paru-paru dan juga di ginjal, di mana terdapat enzim yang namanya angiotensin converting enzyme atau ACE. Yang mana ACE ini berfungsi sebagai mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Si angiotensin 2 ini bertindak sebagai sinyal simulator yang kuat pada beberapa bagian tubuh untuk meningkatkan tekanan darah. Melalui apa saja? Jadi yang pertama terjadi peningkatan aktivitas simpatik. Nah, jadi terjadi peningkatan aktivitas saraf simpatis untuk mempersiapkan respon tubuh. Selain itu, merangsang reabsorpsi penyerapan kembali adanya natrium dan juga klorida, serta mengekskresi kalium. Nah, proses ini tuh menyebabkan retensi air di dalam tubuh. Kemudian melalui di kelenjar adrenal cortex yang mana merangsang sekresi hormon aldosteron, di mana aldosteron ini kemudian bekerja di ginjal untuk meningkatkan penyerapan garam dan juga air. Selain memicu aldosteron itu sendiri, jadi angiotensin itu juga memiliki peran lain untuk meningkatkan tekanan darah melalui pembuluh darah arteriol. Jadi terjadi pengecilan atau vasokonstriksi diameter pembuluh darah agar tekanan di dalamnya itu meningkat. Kemudian terjadi rasa haus dengan merangsang kelenjar pituitari untuk mengeluarkan ADH atau antidiuretik hormon yang mana guna menghemat pengeluaran air melalui urin. Hormon ADH ini bekerja pada ductus collectivus di ginjal untuk menyerap kembali air secara pasif. Nah, jadi akhir dari mekanisme RAAS ini terjadi retensi garam dan juga air, peningkatan volume sirkulasi darah yang efektif, dan juga terjadi peningkatan perfungsi pada juxtaglomerular apparatus, di mana sistem ini terjadi yang namanya negative feedback. Jadi setelah tekanan darah dan volume cairan kembali normal, sistem ini memberikan sinyal penghambat dengan memberikan garis-garis merah seperti ini, di mana ini sebagai tanda ginjal untuk menghentikan produksi renin. Dengan adanya negative feedback ini, tekanan darah tidak naik secara berlebihan. Misal nih, pada saat kita sedang lari, cuaca panas kayak gini nih, aldosteron bekerja yaitu sebagai asisten otomatis yang mana menahan natrium dan juga H2O di dalam tubuh. Ini menjadi salah satu alasan mengapa kita tidak merasa ingin buang air kecil selama berlari jarak jauh, karena tubuh tuh udah berupaya keras mengamankan cadangan cairan agar kita tuh tidak dehidrasi dan juga tekanan darah tuh stabil gitu. Dari kegiatan berlari ini aldosteron mempunyai peran yaitu menjaga stabilitas volume darah sehingga jantung tetap bisa memompa oksigen ke otot dengan efisien, dan juga mencegah hipotensi yang mana tekanan darah tidak langsung drop atau turun drastis meskipun cairan tuh udah keluar lewat keringat, dan juga terjadi penghematan cairan.